Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmatuna. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu katanya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi nampaknya seperti pohon-pohon."
Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberinya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Renungan untuk kita hari ini dari Markus 8 ayat 1 sampai 38. Mengikut Yesus menyangkal diri. Hari ini kita telah mendengarkan Markus 8, pasal yang penuh peristiwa penting. Yesus memberi makan ribuan orang, menyembuhkan orang buta. Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, dan Yesus menjelaskan tentang memikul salib. Semua kisah ini terhubung. Yesus menunjukkan siapa Dia dan menantang kita untuk benar-benar mengikut Dia dengan pengertian yang benar. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mengikut Yesus hanya karena berkat-Nya atau sungguh-sungguh rela menyangkal diri demi Dia? Yesus peduli akan kebutuhan kita, ayat 1-10. Orang banyak mengikuti Yesus 3 hari dan kehabisan makanan. Yesus berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Dengan 7 roti dan beberapa ikan, 4.000 orang makan sampai kenyang. Pelajarannya buat kita, Yesus tidak hanya peduli pada roh kita, tapi juga tubuh kita. Ia sanggup mencukupi dari kekurangan kita. Namun jangan hanya mencari Yesus untuk roti jasmani, tapi untuk kehidupan yang kekal. Dalam kehidupan kita jangan panik.
Dalam kebutuhan kita jangan panik. Percaya bahwa Yesus sanggup menyediakan, tetapi lebih dari itu, jangan jadikan berkat sebagai tujuan utama, melainkan pribadi Yesus sendiri. Selanjutnya, iman yang benar bukan sekedar tanda. Ayat 11 sampai 26. Orang Farisi menuntut tanda dari surga, padahal sudah banyak mukjizat Yesus lakukan. Yesus berkata, angkatan ini tidak akan diberi tanda. Murid-murid pun masih bingung soal roti, padahal baru saja melihat mukjizat. Yesus mengingatkan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, simbol pengaruh buruk, kemunafikan, kesombongan, kompromi. Orang buta di Betsaida disembuhkan dalam 2 tahap. Awalnya samar, lalu jelas. Pelajarannya buat kita, iman sejati tidak butuh tanda besar, tapi percaya pada firman. Hati-hati terhadap ragi yang merusak iman kita. Kemunafikan atau hidup pura-pura rohani dan kompromi, hidup ikut dunia. Pertumbuhan iman kadang bertahap. Tuhan sabar asal kita mau terus belajar. Jangan menunggu mukjizat baru percaya. Jangan biarkan iman kita terkontaminasi oleh dosa dan dunia. Kalau iman kita masih samar-samar, teruslah dekat dengan Yesus sampai kita melihat dengan jelas. Selanjutnya, Yesus adalah Mesias, jalan salib ayat 27 sampai 38. Yesus bertanya, siapakah aku ini? Orang banyak berkata Yohanes Pembaptis, Elia atau Nabi, tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Namun Petrus tidak paham arti Mesias yang sejati. Ia menolak salib, lalu Yesus menegurnya, enyahlah iblis. Yesus menjelaskan panggilan murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pelajarannya buat kita, Yesus bukan Mesias versi dunia, pembawa kemakmuran dan kuasa politik, tetapi Mesias yang menderita, ditolak, disalib, lalu bangkit. Mengikut Yesus bukan jalan nyaman, melainkan jalan salib. Menyangkal diri artinya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Kristus. Dunia bisa memberi harta, jabatan, popularitas. Tapi Yesus bertanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Ikut Yesus berarti siap kehilangan sesuatu. Kesenangan dosa, mungkin kenyamanan, bahkan mungkin ditolak orang. Tapi semua itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kesimpulan Markus 8 mengajarkan kita 3 hal besar. Yang pertama, Yesus peduli akan kebutuhan kita. Yang kedua, iman sejati tidak bergantung pada tanda, tetapi firman dan ketaatan. Yang ketiga, mengikut Yesus berarti menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Mari kita bertanya dalam hati, apakah aku mengikut Yesus hanya karena berkat-Nya atau karena pribadinya? Apakah imanku hanya sebatas mencari tanda atau sungguh percaya? Apakah aku sudah siap menyangkal diri dan memikul salib demi Kristus? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.